Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibur Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 101211025. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu meringkas materi 1 sampai dengan 4. Masuki pertemuan 1 yaitu tentang Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Kepentingan mengenal Al-Quran atau ta'riful Quran adalah sebuah keniscayaan, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan kiro'ah, yaitu akar kata atau masdar dari koro'a kiro'atan wa Qur'anan. Koro'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun kiro'ah, berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya. Dalam satu ungkapan, kalimat yang teratur apa saja? Yang pertama, yaitu kalam Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Najm ayat 4 yang artinya ucapannya tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4. Yang kedua ada mujizat, berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudroh atau potensi, power, kemampuan. Mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang, disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya. Selamat dari pahlawan. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawir atau penulisan Al-Quran juga terjamin keotentikannya serta dijamin pertanggungjawaban ilmiahnya. Yang kelima, membacanya bernilai ibadah. Keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar dan bernilai ibadah, sekaligus membedakannya dari hadis qudsi baik dalam sholat maupun luar sholat. Materi pertemuan kedua yaitu Ma'rifatul Quran atau nama-nama Al-Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki jumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan. Dalam Al-Quran itu sendiri, masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada kitab atau Alkitab. Yang kedua ada Al-Huda atau petunjuk. Yang ketiga ada Al-Furqan atau pembeda. Yang keempat ada Ar-Rahmah atau rahmat. Yang kelima ada An-Nur atau cahaya. Yang keenam ada Ar-Ruh. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kata ruhan, dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu manusia. Yang ketujuh ada Asyifa atau sebagai obat. Al-Quran disebut Asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan subhat. Yang kedelapan ada Al-Haq atau kebenaran. Disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat 108. Yang kesembilan ada Al-Bayan atau penjelasan. Disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan petunjuk untuk keluar dari kesesatan dan hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Yang ke-10 ada Al-Mau'izah
atau pelajaran. Pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Yang ke-11 ada az-zikr atau pemberi pengingat. Di dalamnya terdapat dalil-dalil sebagai pengingat bagi umat manusia. Pada pertemuan ketiga, Makanatul Quran. Yang pertama ada Al-Quran adalah kitabun nawa'i wal ahbar atau kitab yang berisi berita dan kabar. Quran surat Hud ayat 120. Al-Quran memberikan berita-berita yang akan datang seperti datangnya bangsa Romawi. Quran surat Rum ayat 1 sampai dengan 4. Hari kiamat, kebangkitan manusia, penghisabannya di akhirat kelak. Quran surat Al-Jajarah, Quran surat ke-9 surat ayat 1 sampai 8. Yang kedua ada Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah atau kitab hukum dan syariah. Terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 49-50 menyatakan hukum-hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensi jika tidak mengikuti hukum tersebut. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitabul jihad, kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang banyak ayat mengenai jihad dalam arti khusus, yaitu qital dalam arti umum, yakni segala upaya dalam rangka meninggalkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jihad bukan memerangi orang kafir saja, tapi segala upaya mempertahankan agama dan kezaliman. Yang keempat ada Al-Quran sebagai kitabut tarbiyah atau kitab pendidikan. Di dalamnya terdapat banyak pendidikan seperti yang terkandung dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Al-Quran memuat kisah-kisah penuh hikmah yang mengandung banyak pelajaran seperti Ashabul Kahfi, Talut, Maryam, Zulkarnain, Asya, dan lain-lain. Yang kelima ada Al-Quran sebagai minhajul hayah atau pedoman hidup. Al-Quran memuat akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politikus, ekonomi, dan lain-lain. Yang keenam ada Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Masuki pertemuan keempat yaitu tentang iman kepada Al-Quran. Tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama ada mengakrabi Al-Quran dengan melakukan interaksi yang intens dengan cara mempelajari dan mengajarkan bacaannya atau tilawatin agar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya secara partil. Pemahamannya dengan mempelajari dan mengajarkan pemahaman para salafus sholihin sesuai dengan penerapannya dalam kehidupan dan mengajak orang lain untuk melakukannya. Lalu selanjutnya menghafal dan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota yang terang benderang dan orang tua diberi pakaian yang tidak sebanding dengan dunia. Yang kedua ada mendidik diri dengan Al-Quran supaya sifat-sifat dan karakternya sesuai Al-Quran. Yang ketiga ada tunduk menerima hukum-hukumnya dengan cara mematuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum-hukum yang akan ada di Al-Quran sebagai tanda bukti bahwa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mau mengikuti hukum-hukum Al-Quran. Yang pertama ada kafir, Quran surat Al-Maidah ayat 44. Yang kedua jolim, Quran surat Al-Maidah ayat 45. Yang ketiga orang fasik, Quran surat Al-Maidah ayat 47. Hukum Allah Subhanahu wa taala lebih baik untuk orang-orang yang meyakininya. Yang keempat ada menyeru orang untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan lemah lembut sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang pengajaran yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi dan pemaparan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.